Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kajian tafsir Ayatul Ahkam, dan kita sudah sampai di muhadharah ke-30, Al-Hukmu Ats-Tsani, hukum yang kedua. Al-Hukmu Ats-Tsani, As-safaru alladhi yubihu qasra shalah. Hukum yang kedua menerangkan tentang perjalanan yang memperbolehkan seseorang untuk mengqasar salat. Ikhtalafa al-fuqaha'u fi as-safar alladhi yubihu qasra shalah. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat akan perjalanan yang memperbolehkan seseorang untuk mengqasar salat. Fadhahaba ba'duhum ila annahu la budda an yakuna safar ta'atin kal jihadi wal hajji wal umrati wa talabil ilmi aw ghairi dhalik. Sebagian ulama ahli fikih berpendapat bahwasanya harus perjalanan yang ditempuh itu perjalanan yang bersifat taat atau ibadah, seperti berjihad, perjalanan untuk jihad, perjalanan untuk haji, melaksanakan ibadah haji, perjalanan untuk melaksanakan ibadah umroh, perjalanan untuk mencari ilmu, atau yang lainnya. Ini yang pertama. Aw ayyakuna mubahan, atau perjalanan tersebut itu mubah, ketijarati wasiyahati wa ghairi dzalik, seperti perjalanan untuk berdagang, perjalanan untuk wisata, dan yang lainnya. Wa hadza huwa madhhabu Syafi'iyyati wal Hanabilah, dan ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'iyah dan pendapat mazhab Al-Hanabilah. Wa qala Malik, kullu safarin mubah yajuzu fihi qasru shalah. فقد روي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين فأمره أن يصلي ركعتين. قال ابن كثير هذا حديث مرسل. Imam Malik berkata, semua perjalanan yang boleh ditempuh, artinya bukan maksiat, maka boleh untuk mengqasar salat di dalam perjalanan tersebut. Maka sungguh ada satu riwayat yang menunjukkan bahwasanya ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, sesungguhnya saya adalah seorang laki-laki pedagang yang berkali-kali datang ke Bahrain, ini nama satu tempat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini dia mondar-mandir bolak-balik ke Bahrain, pulang pergi terus ke Bahrain. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk sholat 2 rakaat. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, dan Imam Ibnu Katsir berkata bahwasanya hadisnya hadis mursal. Jadi ini pendapat yang pertama ya. Tadi semua perjalanan yang boleh, baik itu wajib atau mubah ya, pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, perjalanan yang taat seperti al-jihad dan yang sudah kita sebutkan tadi, itu boleh untuk mengqasar salat. Nah, pendapat yang kedua, wa qala Abu Hanifah wa Tsawri wa Dawud yakfi mutlaqus safar sawa'un kana mubahan aw mahdhuran hatta law kharaja li qat'i at-tariq wa ikhafati as-sabil. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Tsawri dan Dawud al-Dhahiri berkata bahwasanya cukup mutlaqus safar. Jadi begitu orang itu sudah perjalanan, maka boleh untuk mengqasar. Yakfi itu sudah cukup. Yang penting dia perjalanan, dia bepergian. Sama mau perjalanannya itu perjalanan yang mubah, mau perjalanannya itu perjalanan yang dilarang, seperti apa? Seperti ke tempat yang jauh demi untuk membegal misalkan, atau bermaksiat. Hatta walaupun dia keluar ya bepergian untuk qat'ut thariq, untuk membegal seorang misalnya, atau untuk menakut-nakuti orang lain di jalan.
Apa wa hujjatuhum fi dzalika anna al-qasra fardun muayyanun lis-safar li hadits Aisyah as-sabiq furida salatu rak'atain fazidat fil hadari wa uqirrat fis safar. Dan dalil mereka yang mengatakan bahwasanya perjalanan apa aja baik maksiat ataupun yang lainnya itu tetap memperbolehkan seorang untuk mengqashar salat, yang penting dia perjalanan. Dalil yang digunakan mereka bahwasanya qashar itu sendiri merupakan kewajiban yang tertentu dalam perjalanan. Jadi ada sholat perjalanan, ada sholat tidak perjalanan, tidak dalam waktu perjalanan. Kalau sholat perjalanan itu 2 rakaat, kalau sholat dalam waktu tidak perjalanan itu 4 rakaat. Jadi qashar itu sendiri tidak ada kaitannya dengan maksiat atau tidaknya. Yang penting perjalanan, maka boleh untuk mengqashar salat, karena mengqashar salat itu sendiri adalah kewajiban saat perjalanan. Li hadits Aisyah sabik, karena ada hadis yang disebutkan Sayyidah Aisyah yang sudah disebutkan sebelumnya. Bunyi hadisnya adalah bahwasanya sholat itu diwajibkan 2 rakaat, kemudian dilebihkan atau ditambah dalam hadar ketika tidak perjalanan, dan ditetapkan dalam perjalanan. Walam yukhassisul Qur'an safarun duna safar, fakana mutlaqus safari mubihan lil qasri hatta walau kana safaran masiyah. Dan dalam Al-Quran sendiri, Al-Quran sama sekali tidak mentaksis, tidak sama sekali mengkhususkan satu perjalanan, tidak perjalanan yang lain. Wa in kuntum marda au ala safarin. Safarin apa? Di sini dalam Al-Quran sendiri tidak dibatasi. Sehingga mutlak safar, yang penting perjalanan, itu dapat memperbolehkan seorang untuk mengqashar walaupun perjalanannya itu berbentuk maksiat. Qala Ibnu al-Arabi fi ahkamil Qur'an, wa amma man qala innahu yaqsur fi safaril ma'siyah fali'annaha fardun mu'ayyanun lis-safar faqad bayyana fi kitab at-talkhis fasadahu fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala fi kitabih al-qasra takhfifa wat tamama asla war rukhasu la tajuzu fi safar. Nah, ini pendapat Imam Ibnu al-Arabi al-Maliki ini seakan-akan menyanggah apa atau pernyataan yang dikatakan oleh mazhab Abu Hanifah, Tsauri, dan juga Daud. Ibnu al-Arabi berkata dalam kitabnya Ahkamul Quran bahwasanya orang atau pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh seorang itu mengqashar dalam perjalanan maksiat, karena qashar itu sendiri merupakan kewajiban yang wajib yang tertentu dalam perjalanan. Dan kami telah menjelaskan, kata Ibnu Arabi dalam kitab Talkhis, akan rusaknya pendapat tersebut, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri itu menjadikan qashar sholat dalam Al-Quran sebagai keringanan, dan kesempurnaan sholat yaitu 4 rakaat merupakan asal dari sholat itu sendiri. Jadi asal dari sholat itu 4 rakaat. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperbolehkan 2 rakaat dalam rangka itu memberikan keringanan pada orang lain, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu merupakan keringanan, itu merupakan rukhsah, kata kaidah fikihnya ar-rukhasu la tajuzu fil safar, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi, bahwasanya keringanan syariat itu tidak boleh ya diterapkan atau diaplikasikan dalam waktu perjalanan yang maksiat. Fi safaril maksiyah ya, fi safaril maksiyah al-rukhasu la tajuzu fi safaril maksiyah, dalam perjalanan maksiat, seperti kalmas al-khufain. Jadi perbandingannya seperti mengusap 2 muzah ya, dimana mengusap 2 muzah ini tidak boleh dilakukan ketika perjalanan maksiat, karena mengusap muzah ini merupakan rukhsah. Aqul, kata pengarang kitab ini As-Sabuni berkata, ma dhahaba ilaihi al-jumhur min anna as-safaru mubah tuqsaru fihi shalah huwa al-arjah li'alla nu'inahu 'ala al-ma'siyah wallahu ta'ala yaqul wa la ta'awanu 'ala al-itsmi wal 'udwan. Jadi saya berkata sekarang, As-Sabuni pengarang kitab ini, bahwasanya pendapat yang
dikatakan oleh mayoritas ulama, itu mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad dan juga mazhab Malik, yang mengatakan bahwasanya perjalanan yang mubah itu boleh dikosor sholat ya. Dan ini merupakan pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena agar kita tidak menolong orang untuk berbuat maksiat. Jadi walaupun dia berbuat maksiat boleh kosor sholat, seakan-akan kita itu memberikan dukungan pada mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah sekali-kali kalian semua menolong seseorang atas perbuatan dosa dan tindakan yang melampaui batas. Hadza wallahu alam.